Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Pak Fikri. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada CH16 dan CH23. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Fitria Mufidah dengan akhiran NPM 207. Saya Gista Trismaida Pratiwi dengan akhiran NPM 214. Saya Devina Putri Wardani dengan NPM 358. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama dalam bab 16 ini yaitu mengenai jenis pengendalian biaya. Ada serangkaian pengendalian yang dapat diterapkan terhadap risiko bahaya. Sistem klasifikasi yang paling mudah digunakan adalah menggambarkan pengendalian ini sebagai yang disarankan dalam The Orange Book. Nah, pengendalian yang disarankan dalam The Orange Book itu meliputi yang pertama yaitu preventif, yang kedua korektif, yang ketiga direktif, dan yang keempat yaitu detektif. Next. Yang pertama, mengenai kontrol preventif. Ini merupakan jenis pengendalian risiko yang paling penting dan semua organisasi akan menggunakan pengendalian preventif untuk menangani jenis risiko tertentu. Untuk contohnya yaitu mencakup pemisahan tugas di mana tidak ada orang yang mempunyai kewenangan untuk bertindak tanpa persetujuan orang lain ketika membayar tagihan atau penggunaan penghalang atau pelindung pada mesin. Yang kedua, yaitu mengenai penjelasan kontrol korektif, yang merupakan pilihan berikutnya setelah diputuskan bahwa pengendalian preventif tidak layak secara teknis, tidak diinginkan secara operasional, atau hemat biaya. Untuk contohnya yaitu perbaikan perangkat lunak pada sistem operasi, kebijakan karyawan baru, atau mengambil tindakan disiplin. Next. Nah, yang ketiga yaitu pengertian mengenai kontrol direktif. Organisasi akan terbiasa dengan pengendalian direktif karena staf perlu diberitahu cara yang benar dalam melaksanakan tugas tertentu. Ketika tugas melibatkan tingkat resiko, prosedur terdokumentasi bersama dengan informasi, pelatihan, dan instruksi dapat dilihat sebagai pengendalian direktif. Oleh karena itu, pengendalian direktif kemungkinan besar diterapkan untuk sebagian besar resiko, terlepas dari apakah jenis pengendalian lain juga ada. Untuk contohnya yaitu adanya persyaratan untuk memakai alat pelindung diri saat melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan. Staf perlu dilatih dalam penggunaan peralatan yang benar dan diperlukan tingkat pengawasan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut digunakan dengan benar. Dan yang terakhir ini merupakan pengertian dari kontrol detektif. Seperti yang disarankan dalam judulnya, pengendalian detektif adalah prosedur yang mengidentifikasi kapan bahaya telah terjadi. Artinya, pengendalian tersebut akan ikut berperan setelah kejadian tersebut terjadi. Namun, dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu jika pengendalian lain tidak mampu menghilangkan risiko sepenuhnya. Untuk contohnya yaitu mencakup penggunaan pengujian secara ekstensif selama krisis kesehatan, inventarisasi untuk memastikan bahwa barang tidak dipindahkan tanpa izin, atau latihan rekonsiliasi bank untuk mendeteksi transaksi yang tidak sah. Next. Oke, berikut merupakan contoh hierarki pengendalian bahaya. Untuk kategori kontrol generik pencegahan, ini hierarki pengendalian risiko kesehatan dan juga keselamatan itu bisa dengan cara penghapusan atau penghapusan sumber bahaya, pergantian bahaya dengan suatu yang kurang berisiko. Untuk hierarki pengendalian risiko penipuan, bisa dengan batasan otorisasi dan pemisahan tugas, penyaringan prakerja terhadap staf potensial. Untuk kategori kontrol generik untuk perbaikan, itu dalam risiko kesehatan dan juga keselamatan itu bisa melalui rekayasa penahanan dengan menggunakan pembatas atau pelindung,
pengurangan paparan dengan rotasi pekerjaan atau pembatasan jam kerja bekerja, dan untuk risiko penipuannya bisa digunakan dengan penggunaan asuransi untuk memulihkan kerugian dan sistem cadangan berkelanjutan. Nah, untuk kategori kontrol generik dalam hal pengarahan, itu pengendalian risiko untuk kesehatan dan keselamatannya bisa dengan pelatihan dan pengawasan untuk menegakkan prosedur, alat pelindung diri, dan peningkatan fasilitas kesejahteraan. Dan untuk pengendalian risiko penipuannya bisa dengan sistem dan prosedur tertulis yang dapat diakses, terperinci, pelatihan untuk memastikan pemahaman tentang prosedur. Dan yang terakhir untuk kategori kontrol generik detektif, untuk pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan ini bisa dilakukan dengan pemantauan kesehatan untuk menanyakan potensi gejala, surveillance kesehatan untuk mengetahui gejala awal. Dan untuk pengendalian risiko penipuan, itu bisa dengan rekonsiliasi, audit, dan review oleh audit internal, dan juga kebijakan whistleblowing untuk melaporkan dugaan kecurangan. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada biaya pengendalian risiko. Ilustrasi sederhana mengenai upaya pengendalian ini itu penting dan menunjukkan bahwa ada gunanya melakukan penilaian risiko pada tingkat risiko yang melekat, jika memungkinkan, sehingga upaya pengendalian yang diperluas dapat diidentifikasi dan diilustrasikan dengan jelas. Jika dilakukan perhitungan terhadap exposure risiko pada tingkat awal dan perhitungan lebih lanjut terhadap exposure risiko pada tingkat yang baru, maka manfaat keseluruhan dari setiap pengendalian dapat diukur. Next. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian hemat biaya. Di sini, sumbu horizontal terhadap peningkatan biaya pengendalian, sumbu vertikal, gambar tersebut menggambarkan bahwa terdapat tingkat pengendalian optimal yang mewakili biaya gabungan terendah sebagai penjumlahan biaya pengendalian dan tingkat potensi kerugian. Bagian diagram ini diberi label pengendalian hemat biaya. Bagian tengah diagram mengilustrasikan bahwa pengeluaran lebih banyak untuk pengendalian akan menghasilkan pengurangan biaya risiko bersih hingga titik tertentu. Di sisi kanan diagram, belanja lebih banyak untuk pengendalian hanya menghasilkan sedikit pengurangan potensi kerugian. Di segmen ini, pengendalian lebih lanjut tidak efektif dari segi biaya.